Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race Moto2 di sirkuit Sepang Malaysia 2024. Lebih tepatnya 3 November 2024. Oke, ini adalah data race pace Mario Suryoaji yang dimana memutari 17 lap sirkuit Sepang, dan Mario kita lihat lap time-nya sangat konsisten dan bagus banget. Jelas ini dibutuhkan banget oleh pembalap Grand Prix untuk bisa memutari sirkuit ketika balapan, atau istilahnya race pace itu yang sangat stabil, karena ketika race pace-nya itu jomplang antara lap 1, lap 2, lap 3, lap 4 itu tidak konsisten, pastinya dia akan tertinggal dan dia akan kesulitan untuk menjaga ritme dengan pembalap di depannya. Ya, apalagi untuk menyalip itu sangat berat dan sulit banget. Oke, kalau kita lihat di lap 1 Mario Suryoaji mencetak 2 menit 16 detik 467. Wajar, semuanya pasti akan lambat ketika lap 1 karena memang selepas start itu mereka nggak lagi running kan. Di lap 2 nya Mario langsung mencetak 2 menit 6 detik 877, dan ini menjadi lap time tercepat Mario ketika balapan. Dan di lap ketiga sampai lap 4 Mario mencetak 2 menit 7 detik. Lanjut di lap 5 sampai lap ke-12 Mario mencetak 2 menit 8 detik sekian. Konsisten sepanjang banyaknya lap dari 5 sampai 12 lap. Kemudian di lap 13 turun ke 2 menit 9 detik, lap 14 naik lagi ke 2 menit 8 detik, lap 15 2 menit 9 detik, lap 16 2 menit 8 detik, dan di lap 17 2 menit 9 detik. Jadi bermain di range antara 2 menit 8 detik dan 2 menit 9 detik kalau buat saya pribadi ya. Buat Mario Suryoaji, dan seperti ini ya, memang kita udah baca dari musim 2021 Mario sangat konsisten ya dengan race pace dia. Akhirnya ya tim seperti Honda Tim Asia itu terpincut dan tertarik untuk bisa merekrutnya, selain dia memiliki backup sponsor yang juga cukup besar, yaitu Astra Honda Racing Team. Jadi kalau memang ada backup sponsor tapi tidak memiliki skill yang bagus, ya pasti Honda Tim Asia nggak akan berani untuk mengontrak pembalap tersebut atau menerima pembalap tersebut ya, sekalipun memiliki backup sponsor yang bagus, karena sponsor aja nggak cukup ya, dibutuhkan juga skill yang bagus dan minimal race pace-nya juga bagus, konsisten. Karena ketika race pace-nya bagus itu tinggal dipertajam lagi untuk bisa dipercepat, dipertajam untuk masuk ke rombongan zona poin. Kalau memang race pace-nya acak-acakan, sulit banget untuk bisa masuk ke zona itu, pasti demikian kan. Jadi ya, Honda Tim Asia memiliki data seperti ini dan mereka percaya akan proses, dan mereka akan masih menunggu Mario terus berkembang. Apalagi musim depan mereka juga masih bersama dengan Mario Suryoaji. Mereka masih menunggu Mario lebih baik lagi, lebih cepat lagi, dan lebih konsisten lagi. Itu dia. Oke, ini adalah hasil balapannya, dimana yang menang adalah pembalap asal Italia di tim Red Bull KTM Ajo dengan sasis Scalec, yaitu Celestino Vietti. Di posisi kedua Jorge Navarro yang menggantikan posisi dari Joe Robert asal Amerika. Jadi Jorge Navarro yang sebenarnya juga pembalap Grand Prix ya, cukup lama dia dan cukup senior, tapi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya dia sibuk balapan di ranah WSBK, Super Sport dan seperti itulah. Tapi ini dia menggantikan aja Joe Robert. Dia buktikan mampu bisa podium 2 dan sebelumnya start dari posisi 1, luar biasa, mantap banget kan. Di posisi ketiga ada Izan Guevara asal Spanyol, sang juara dunia Moto3, membuktikan dia bisa juga podium, karena ini podium perdana dia di kelas Moto2. Dan ya buat saya pribadi ya, ini bukti sekalipun juara dunia Moto3, naik Moto2 tuh nggak serta-merta langsung kuat, langsung jago. Itu hanya segelintir aja, sebagian kecil aja, seperti Pedro Acosta ya kan. Ya kalau kita lihat generasi yang sekarang gitu kan. Nah, di posisi keempat ada Jack Dixon yang sebenarnya dia ini agak lupa ya dengan lap. Jadi dia pikir di last lap itu adalah sudah finish, jadi dia sudah mengendurkan gas. Akhirnya disalip oleh rekannya Izan Guevara yang beruntung banget akhirnya bisa dapatkan podium perdananya. Di posisi kelima ada Tony Arbolino, 6 ada Marcos Ramirez, 7 ada Denis Oncu asal Turki, 8 Aron Canet, 9 Somkiat Chantra asal Thailand, 10 Diogo Moreira, 11 Manuel Gonzalez, 12 Albert Arenas, 13 Alonso Lopez, 14 Sergio Garcia, 15 Philip Salah, 16 Jaume Masia, 17 Mario Aji yang finish di posisi 17. 18 Barry Baltus, 19 Dennis Foggia, 20 Alice Excript, 21 Safi, 22 Javier Artigas, 23 Helmi Azman asal Malaysia yang wildcard bersama Petronas Mi Racing Airway. Ya, jadi yang tidak finish ada Zonta, ada Jeremy Alcoba, Ayo Ogura, Darren Binder, Sen Agios, Alberto Sura, Horizon Foyt. Jadi ya seperti itu ya. Tidak finish ada kurang lebih ada 7 ya, ada 7 pembalap yang tidak finish ya. Oke,
Gitu aja. Mungkin kalau kalian tadi nonton, coba tulis di kolom komentar. Kalau buat saya sih ya, saya langsung kasih lihat data race pace aja yang buktinya Mario seperti itu. Itu kalau kita minimal main game aja ya, dengan coba race pace yang stabil dari lap 2, lap 3, lap 4, lap 5, lap 6, itu susah banget di game, betul itu di game, apalagi di MotoGP yang fisik kita benar-benar terkuras banget, ya kan? Pastinya feeling kita, konsentrasi kita itu bakal harus optimal banget. Jadi ya respect, masih bisa balapan dengan cukup bagus. Dan sedikit lagi zona poin tadi di Sepang, namun ya sayangnya dia tidak mendapatkan poin. Tapi paling enggak ya dia terus finish dengan kecepatannya, dengan stabilitasnya, dan dia di atas nama-nama yang sebelumnya di Moto3 juga juara dunia ataupun runner up. Dia masih lebih baik, sekalipun di Moto3 Mario bukan juara dunia ataupun runner up. Ya gitulah kalau saya lihatnya kayak gitu, karena proses itu harus dilewatin. Kalau nggak dilewatin, nggak akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.